Biasanya pasar tradisional itu nggak ada tempat pameran, itu tempat pameran. Jadi kalau musim durian, biar ada festival, kita bisa geser. Peneliti serta pengamat dari Akademisi Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso melihat perspektif dari segi ekonomi. Pasar besar Amung Tani akan berperan strategis dalam perekonomian daerah. Pasar ini nantinya dapat berperan sebagai terminal agerbis, sehingga mendukung kepastian dalam menjaga pasokan komoditas pangan yang bersumber dari hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan, dan tentunya harganya terjangkau oleh masyarakat. Dengan adanya pasar modern ini, maka upaya dalam pemantauan harga pangan dan kebijakan stabilisasi harga pangan akan lebih mudah dilakukan. Hal ini penting dilakukan karena dengan stabilisasi harga pangan, maka daya beli masyarakat terjaga sehingga konsumsi rumah tangga naik. Dan dampak akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi Kota Batu akan terus bersinar. Di sisi lain, dengan fasilitas pasar yang cukup lengkap dan menawarkan kenyamanan dan kebersihan serta higienis yang terjaga, akan mendorong animo dari masyarakat datang ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Fakta ini didukung dengan fasilitas seperti pujasera, playground, dan berbagai toko yang menyediakan aneka kebutuhan, sehingga ke pasar ini juga menjadi pilihan healing baru bagi masyarakat dan wisatawan yang masuk ke Kota Batu. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan pasar modern ini harus dilakukan secara profesional dan berintegritas. Pengaturan, parkir, dan kebersihan harus senantiasa dijaga. Selain itu, inovasi dalam pengelolaan juga harus dilakukan pada aspek pemasaran melalui kolaborasi pemasaran online dengan berbagai pihak di tingkat lokal. Dalam hal ini, pihak manajemen pasar dapat menginisiasi pemasaran online melalui aplikasi yang di dalamnya ada pedagang, tukang ojek, bentor, ataupun sarana pengiriman lainnya. Lalu lintas fasilitas pembayaran digital dan menu lainnya yang melibatkan dengan stakeholder lainnya. Dengan berbagai inovasi yang dilakukan, maka keberadaan pasar modern ini akan terjamin keberlangsungannya dalam berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Pasar modern ini punya beberapa peran strategis ya di dalam mendukung perekonomian Kota Batu. Pasar modern ini akan menjadi bagian dari terminal agribis yang mendukung dalam menjaga kepastian pasokan komoditas pangan, khususnya dari hortikultura, sayuran, dan buah-buahan dan sejenisnya. Sehingga dengan pasokan yang terjamin, maka dapat berdampak pada harga yang terjangkau oleh masyarakat, sehingga stabilisasi harga pangan itu bisa lebih mudah untuk dimonitoring atau dievaluasi atau diawasi. Kenapa ini penting stabilisasi harga ini? Karena ini akan menjaga daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat itu terjaga, maka konsumsi masyarakat akan naik, dan ini dampaknya pada pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kota Batu. Ya, pasar modern Kota Batu ini kan memiliki fasilitas yang lengkap ya. Jadi ini akan memberikan kenyamanan, kemudian tingkat kebersihan yang lebih bagus, kemudian tingkat higienis dari produk-produk itu, sehingga faktor-faktor ini mungkin akan menarik animo masyarakat untuk kembali ke pasar ya, berbelanja kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga keberadaan pujasera, playground, parkir yang nyaman, ini juga akan menjadi pilihan baru bagi masyarakat Kota Batu maupun wisatawan yang masuk ke Kota Batu untuk pilihan alternatif healing baru. Jadi berbelanja kebutuhan sehari-hari sambil makan, sambil nemenin anak-anak bermain, itu sangat menarik. Ekspektasi besar terhadap pasar modern ini untuk berkontribusi pada perekonomian Kota Batu khususnya, ini memang harus didukung oleh manajemen pengelolaan pasar yang profesional dan berintegritas serta inovatif. Jadi mungkin salah satu inovasi yang ke depan ini atau dalam waktu dekat ini bisa dilakukan adalah bagaimana pengelola pasar ini bisa membangun sistem pemasaran online yang dapat berupa aplikasi
yang di situ menghubungkan penjual yang ada di pasar, kemudian tukang ojek, bentor atau sarana transportasi lainnya yang sebagai pengantar kepada konsumen. Dan tentunya juga didukung dengan transaksi pembayaran secara digital gitu ya, karena ini sudah eranya literasi keuangan, digitalisasi keuangan gitu ya, transaksi pembayaran bisa pakai QRIS atau uang digital. Dengan semakin banyak masyarakat lokal yang terlibat dengan adanya keberadaan pasar modern ini, maka akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya kontribusi ke pasar modern terhadap perekonomian Kota Batu itu akan terjamin keberlanjutannya. Sekedar perlu diketahui dalam 1 pekan ke depan, pasar bernilai ratusan miliar rupiah ini sudah akan ditempati oleh para pedagang yang sebelumnya memang sudah setahun berjualan di pasar ini, yang sebelumnya memang sudah bertahun-tahun berjualan di pasar ini sebelum dibangun. Pasar induk Kota Batu dibangun setinggi 3 lantai di atas lahan seluas 44.525 meter persegi. Dengan uang bangunan lantai 1 seluas 14.900,62 meter persegi. Untuk pembagian bangunannya, lantai 1 sebagai zona basah, lantai 2 sebagai zona kering, dan lantai 3 sebagai zona makanan dan kuliner. Jumlah kios pasar induk Kota Batu sebanyak 1.733 unit dan total los 1.033 unit. Pembangunan pasar induk Kota Batu dikerjakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melalui pendanaan APBN tahun 2021-2023 senilai sekitar 167 miliar rupiah. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan.